Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nazira Yasmin dengan NPM 21106310500089. Di sini saya akan membahas tentang persamaan hiperbola untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Matematika Geometri. Dosen pengampu yaitu Ibu Atun Warmi MPD. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang hiperbola. Hiperbola adalah himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu sama. Titik tersebut disebut dengan titik fokus atau 2A. A lebih besar dari 0 dan titik fokus yang kedua 2C. 2C harus lebih besar dari 2A. Nah, untuk yang selanjutnya ada unsur-unsur hiperbola, ada titik pusat, titik fokus, titik puncak, sumbu simetri, sumbu nyata, sumbu imajiner, persamaan direktris, eksentrisitas, dan juga ada latus rectum. Nah, dari unsur-unsur hiperbola ini, untuk di selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari unsur-unsur hiperbola. Ada titik pusat yaitu titik yang berpusat di 0,0, titik fokus yaitu yang bukan merupakan himpunan hiperbola, sumbu imajiner yaitu sumbu vertikal, dan sumbu horizontalnya yaitu sumbu nyata. Persamaan direktris adalah garis lurus, eksentrisitas adalah irisan kerucut, dan panjang latus rectum adalah panjang dari F1 ke F2. Persamaan hiperbolanya yaitu ada x kuadrat min by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0 untuk persamaan umum hiperbola. Nah, di sini ada contoh yaitu ada hiperbola horizontal di mana titik fokus F1-nya di min c,0 dan F2-nya di c,0 dengan pusat di 0,0, di mana sumbu simetri utama di X dan sumbu sekawannya di sumbu Y, sumbu nyatanya dari A ke B atau 2A, dan sumbu imajinernya dari C ke D atau sumbu vertikalnya 2C. Titik puncaknya yang berpotongan dan juga ada garis vertikal yang melalui titik fokus disebut dengan latus rectum, di mana latus rectum ini bisa kita gunakan menggunakan rumus 2b kuadrat per A dengan menggunakan nilai mutlak karena nilai latus rectum itu tidak boleh bernilai min. Nah, unsur persamaan hiperbola ada di yang berpusat di 0,0 menggunakan rumus horizontal x kuadrat min a kuadrat min y kuadrat min b kuadrat sama dengan 1, dan rumus vertikalnya x kuadrat per b kuadrat min y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur yang berada pada titik pusat 0,0. Sama seperti tadi, di sebelah kiri ada hiperbola horizontal dan di sebelah kanannya ada hiperbola vertikal dengan tadi nilai fokusnya F1 min c,0 dan F2 nya c,0 dengan titik puncaknya di min a,0 dan b a,0 dengan sumbu utama di X, sumbu sekawan di Y, sumbu nyata dari A ke B, sumbu imajiner dari C ke D dengan persamaan direktris X min a kuadrat per C, dan yang keduanya yaitu a kuadrat per C dengan nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A dengan panjang latus rectumnya B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Karena di sini menggunakan 0,0 sehingga menggunakan rumus latus rectum B kuadrat. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu yang berpusat di P, Q, kita bisa menggunakan rumus persamaan hiperbola horizontal X min P kuadrat per A kuadrat min X min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan menggunakan rumus vertikal yaitu di X min P kuadrat per B kuadrat min X min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah itu di sini kita akan melihat unsur-unsur dari hiperbola yang berpusat di P, Q, yaitu sama seperti tadi, sebelah kiri adalah hiperbola horizontal dan sebelah kanan hiperbola vertikal. Yang membedakannya yaitu
Karena titik pusatnya di P, Q, mencari titik fokusnya yaitu P min C, Q, dan F2 nya itu P plus C, Q. Untuk puncaknya menggunakan P min A, Q, dan B nya P plus A, Q. Sumbu simetrinya sama, sumbu nyata dan imajinernya pun sama, tetapi dalam direktrisnya kita menggunakan Q min A kuadrat per C dan juga Q plus A kuadrat C. Nilai eksentrisitasnya sama dan menggunakan rumus latus rektumnya, yaitu kita gunakan rumus mutlak 2B kuadrat per A. Yang membedakan dari latus rektum, mencari pusat dan juga titik puncak. Nah, ada asimtot. Asimtot adalah garis lengkung, sebuah garis yang semakin didekati tetapi tidak akan pernah berpotongan. Asimtot pada hiperbola ini memiliki dua koordinat, yaitu yang berpusat di 0,0 dan juga ada yang berpusat di sembarang atau di titik P, Q. Nah, di sini kita akan melihat beberapa contoh dari asimtot, yaitu di titik 0,0 dan juga di A, B. Bisa kita lihat di 0,0 dan di pusat A, B ini gambarnya seperti sama, namun yang membedakannya yaitu titik pusatnya. Nah, untuk persamaan nilai asimtot sendiri, ketika kita melihat nilai asimtot di 0,0 menggunakan rumus Y sama dengan B per AX, dan yang berpusat di A, B, Y min Q sama dengan min B per A dikali X min P. Jadi sama ya, terdapat dua rumus. Nah, kita juga dapat mempelajari tentang persamaan garis singgung hiperbola. Garis singgung ini yaitu sebuah titik mengenai permukaan hiperbola di mana titik sembarangnya yaitu di X1, Y1. Nah, persamaan garis singgung ini dilintasi dan juga memiliki gradien. Bisa kita lihat pada gambar ya, ada titik singgung di mana titik P yaitu di X1, Y1. Yang selanjutnya ada rumus dari persamaan garis singgung melalui titik 0,0 Y sama dengan mx plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dan yang kedua yang berpusat di H, K, Y min K sama dengan M dikali X min H plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. M yaitu gradiennya. Yang selanjutnya ada hubungan antara persamaan hiperbola dan juga persamaan garis singgung. Yang membedakan antara persamaan hiperbola dan persamaan garis singgung pada rumusnya yaitu ketika persamaan hiperbola hanya menggunakan A, B yang berpusat di 0,0 nya, sementara persamaan garis singgung adanya titik X1 dan juga Y1, namun kesananya tetap sama, hanya saja yang membedakan adanya X1 dan juga Y1. Begitu, jadi yang membedakannya adanya titik gradiennya. Nah, untuk contoh soalnya ada titik A yang berfokus di 0,0 di mana titik fokusnya yaitu kita dapat 8, juga titik A nya titik puncaknya di 5, sehingga kita menggunakan rumus 0,0 yang berpusat di 0,0 sehingga kita mendapat persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per 25 min Y kuadrat per 39 sama dengan 1 karena akar dari 39. Dan yang kedua yang puncaknya di A, 0 menggunakan sehingga kita dapat nilai A sama dengan 6 yang berkas karena kita telah mengetahui nilai asimtotnya setengah X, maka nilai A nya yaitu 3 sehingga persamaan hiperbolanya Y kuadrat per 36 min X kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan contoh dalam membuat persamaan hiperbola.